sampai kita bersandar pada amal-amal, tapi bersandarlah pada Allah Ta'ala. Semua ini makanya diturunkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus misalkan ya bermain klinik enggak, terus apa namanya ibadah dikir segala macem, Iya, dilakukan. gak ketinggalan. Terus apa namanya pokoknya apa namanya baiklah orang itu. Tapi satu kekurangannya itu Apa? ucapannya. Nah dari situ itu bisa timbul penyakit apa enggak. Itu bisa. Ya sekarang kayak gini, itu berarti belum orang baik. Ya kan secara itunya gitu lah. Ya secara syariatnya ya. Ya. Kalau orang baik pasti bisa menjaga ucapan. Yang saya bilang tadi, ketika orang ini belajar, terus dia suka klenik enggak, dia suka berzikir, melakukan ibadah, paham enggak zikir itu harusnya kayak gimana, sholat itu yang kayak gimana, ini paham. Kalau enggak, ya akhirnya apa? Dia bertumpu hanya Allah, 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 tanpa hablum minanasnya dikendalikan yang baik. Dan hablum minanasnya ini biar baik ini enggak paham. Harusnya kan pemahaman kayak sholat, zikir ini dibedah dari syarat kemarifatan. Yang pernah saya bilang itu loh, ya. Makanya di bambu ini sudah saya kupas tuntas. Yang saya takutkan ini akhirnya ibadah kita judikan. Jangan pengen hidup senang, pengen kaya, akhirnya jangan cuma berzikir. Ini kan nggak masuk logika, ya. Contoh ya, banyak orang membaca sholawat Jibril. Karena saat kupas itu di Bandung, gitu. Banyak orang bersolawat Jibril katanya bisa mendatangkan rezeki banyak. Kalau jangan jadikan tindakan memang sholawat ini memuji, memuji. Jibril ini yang diperintahkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan rezeki. Nah, Jibril ini adalah suatu sifat atau Rohul Kudus. Rohul Kudus adalah ruh yang suci. Ini Rohul Kudus ini roh yang suci. Berarti untuk mencapai tingkatnya itu kita harus bisa menjaga kesucian dengan cara menjaga wudhu secara makrifat. Itu baru dikatakan baik. Dan nanti dengan hablum minanas dengan baik, ini rezeki akan gampang. Coba jangan baik sama orang, sama orang baik, akhirnya enak nggak rezeki. Jangan baca terus kayak gitu malam terus ibadah jangan tidak berhenti, tapi ucapan jenengan masih menyakiti orang. Orang banyak yang suka jenengan apa? Benci dengan jenengan. Nah, terus kalau tidak, orang banyak yang tidak suka dengan jenengan, dan jenengan mau apa? Mau kerja ya susah, ya. Bahkan tetangga lagi apa dilewatin jenengan. ini secara ilmiah aja ya. Nah, makanya zikir itu harus dibedah. Terus tadi kan apa namanya penyakit kan bisa datang. Contohnya itu yang ditimbulkan itu penyakit apa gitu? Kalau ucapan ini biasanya batuk itu. Ucapan Itu batuk itu kayak tanda-tanda kok ada lagi yang lainnya lebih kayak misalnya biasanya kayak gini. Kalau gitu. dia nggak bermain klenik, ya, terus dia ini ucapan sering menyakitkan orang, itu biasanya ucapan ini batuk. Tapi kalau batuk ini terus dia nggak sadar, sering menyakiti orang, nanti masuknya ke asma atau boleh dikatakan TBC. Ya, TBC ini karena batuk sesak nafas. Ini larinya ke situ. Nanti nggak sadar diri lagi terus, nanti bisa berintas ke lainnya terus. Lain. Ketika akhirnya dia sudah ngomong yang sering menyakitkan kepada orang, ya, kayak gitu. Terus hablum minanasnya sudah berantakan, akhirnya dari asma TBC. Ini nanti kepala juga ikut sering sakit. Terus nanti lari ke kaki, makanya terus saling berkesinambungan. Ini nggak bakalan berhenti di situ.
Sebelum dia ini benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala dengan memperbaiki diri, memperbaiki akhlakul karimah, terus penyakit ini akan muncul terus. Jatuh, mungkin udah asma akhirnya, asma sakit kepala kaki terus keliling terus, berputar ya. iya. Tapi sama aja sama yang orang bermain klinik. Sama ya kan? Ya nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh, cuman kalau klinik udah jelas. Nggak jelas medianya. Kalau klinik kan harus dihilangkan. Nah, hilangkan barang juga harus dihilangkan sifat keburukan. Tapi kalau ini nggak bermain klinik, cuma dari situ tingkah laku, ini membenahinya lebih gampang. Tinggal kita benahi akhlakul karimahnya saja. Tapi kalau klinik ini harus dihilangkan dulu kliniknya, harus dirubah ke akhlakul karimah. Tapi kalau orang ini yang nggak bermain klinik, ini langsung dirubah ke akhlakul karimah, lebih gampang Pak. Ibaratnya kayak gitu loh ya. Ini yang nggak bermain klinik ya. Tadi itu apa? Kenapa itu? Atau Nanti herbalnya itu kayak yang tadi apa? iya. Apa itu tuh? Daun jambu sama daun asam jawa. Ya, ini tapi juga harus dibenahi akhlakul karimahnya. Kalau enggak ya enggak bisa. Sama aja. Sama aja ya. Nanti kalau yang sudah ke asma itu kemarin ada saya bilang ini herbalnya daun kayak daun kemlati atau apa namanya kemlati dalam bahasa Indonesianya, benalu cengkeh. Nah ini benalu cengkeh nanti dicampur dengan daun jambu, ini bisa ya. Jadi direbus bareng, ini bisa untuk asmanya. Itu daun jambunya seberapa gitu? Itu biasanya tergantung dari kapasitas orangnya, penyakitnya udah parah atau belum. Ini nanti makanya kalau ukuran kalau untuk umum ini bisa diambil kalau yang sudah parah ini 17 lembar. Daun jambu. Kalau benalu ininya secukupnya, benalu cengkehnya secukupnya ini. Tapi kalau yang belum parah ini biasanya bisa 7. Kalau yang sudah parah 17. Kalau yang sudah parah, kalau yang sudah belum parah ini 7. Kalau sudah ke pernapasan ini bisa pakai benalu cengkeh. Benalunya ya, jangan cengkehnya, jangan, tapi benalunya. Itu Ya. kalau takaran buat apa namanya? Tadi itu batuk itu asam jawa sama jambu ya. Itu takarannya Sama segitu. Cuman nanti daun asam jawanya ini secukupnya. Tuh. Tapi kalau udah kena asma asam jawanya nggak perlu ya? Enggak, diganti Sama dengan cengkeh. benalu cengkeh. Ya, karena kandungannya berbeda ya. Ini. Kan ada yang batuk ini belum sampai ke asma ya. Ya. Ada yang sampai sudah ke asma. Ini. Jadi ya. Ini kalau parah nanti bisa keluar darah kok. Iya. Itu rutin satu hari itu Terus satu hari satu gelas terus. Jadi kan benar nanti 3 hari aja ya. 3 hari aja alhamdulillah. Tapi itunya dihilangin dulu. Makanya ini dilihat ada kelanetnya apa enggak. Kalau ada kelanetnya dihilangin dulu. Kalau enggak ada kelanetnya, cuma dari orangnya aja karena sifatnya yang jelek. Ini sifatnya dibenahi dulu biar bagus. Lah kalau sifatnya belum dibenahi, minum segitu juga nggak ngefek. disembuhnya juga balik lagi ya. Iya. Gak bakalan kelar-kelar. Makanya kan kadang udah benar kaki kok lagi nih ya. Ya. Yang paling utama ini adalah akhlakul karimah ya. Makanya Tapi susahnya itu untuk menyadarkan si penderita itu masalah perbuatannya itu yang susah. Iya, paling repot. Ya karena saya bilang tadi, karena iblisnya ini nggak mau. Ya, iblisnya masih kecampur ya. Masih mentah. Nah, makanya Nantang. makanya ada cerita, jangan pernah dengar saya Subagen perang dengan Eyang Semar. Iya. Ini artinya apa? Kita harus berperang dengan diri kita sendiri. Ya. Berperang dengan sifat empat kita sendiri, yaitu sifat iblis, sifat hewani, sifat manusiawi, dan sifat malaikat. Ini empat ini harus kita kendalikan. Baru itu. Makanya kan ada sejarahnya, saya Subagen dengan ya Semar ya. Nah, ini. Susahnya itu apa? Ngomong kayak gitu tuh kan orang itu biasanya kan nggak nerima, Iya, apalagi pasti. orangnya Ah, di atas lebih dikit dari kita yang ngomongnya Makanya repotnya kan kayak gitu, repotnya Iya. kayak gitu. Nah, paling susah itu kayak gitu. Makanya kan
benar-benar orang yang memang bisa melawan ini nggak gampang. Itu dari diri kita sendiri yang bisa mengobati. Sebenarnya penyakit itu obatnya dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Coba aja kayak gini nih, ketika jenengan mendengar kata-kata orang sakit mah karena telat makan, lah puasa kayak gini, ayo coba. Aman-aman aja ya. Jadi kan puasa dari habis subuh sampai nanti maghrib, udah berapa hari ini aman-aman saja. Aman biasa. Malahan buka puasa itu kan makan itu beragam segala, Iya. kan nggak sakit perut, nggak apa, Ya. biasa. Ini kan buktinya bahwa semua ini ada penyakit itu karena apa? Dari tingkah pola kita sendiri. Ulah kita sendiri. Ulah kita sendiri, betul. Ini dibuktikan dengan bulan puasa kan bulan suci. Ya, bulan suci. Tapi insya Allah mudah-mudahan dapat pelajaran yang banyak orang-orang di luar sana kan. Makanya kita di aman ilmu kayak gini kita berbagi, mau diterima ya silakan, enggak ya sih silakan. Yang penting ketika kita ini mempunyai diberikan amanah oleh Allah ilmu, ya udah coba kita berikan edukasi ke orang-orang, siapa tahu bermanfaat. Nah kalau orangnya nggak mau terima ya udah, karena nggak ada paksaan ya, nggak harus harus ikut jangan. Tapi balik lagi ke orangnya. Ya makanya kan saya bilang kan dari diri kita sendiri saja sebenarnya. betul pengen sembuh, yakin. Nah, bagaimana saja kan syaratnya kan harus yakin, yakin. Apa yang Mantap kita ya. katakan, Ya. kita dulu. Berat malah nih. Ya mayoritas lah kebanyakan orang ini dibilangin susah. Karena sifat iblis ini yang paling susah. Karena sifat iblis ini peringkatnya di atas. Yang paling utama sifat apa? Iblis kan? Iblis. Peringkatnya di atas. Coba kalau sifat malaikat di atas, enak banyak orang ya. Sifat iblis ini yang di atas, maka apa? Ini paling berat membentur. Wah, enggak, wah, bunuh enggak, ya semua. Ya udah terserah. Melawan ego yang susah. Iya, Ego yang kita itu sendiri. paling utama. Harus kita mengendalikan ego kita sendiri. Maka saya sering bilang, jangan gunakan otak, tapi gunakan hati. Enak nggak? Kalau jangan gunakan otak, ya sudah, benturlah ego jangan. Pasti. Tapi kalau gunakan hati, iya ya, ya masukkan ke hati ya, gitu ya. Ini nih penting. Melakukan hidup sehat ala Kisamsam yang kayak gitu. Sebenarnya orang meriah kok enak ya, cuman orangnya aja yang bikin ribet gitu. Iya. Itu aja kan. Makanya susah untuk memberikan benar-benar susah untuk memberikan kebenaran ini susah. Orang ini banyak senang malah apa? Ditipu daripada dikasih benar. Salah. Dikasih kebenaran ini karena apa ya sudah saya dibilang itu sudah akhir zaman ini benar ini dianggap salah, salah dianggap benar. Kalau dalam orang tua dulu mengatakan kuntul diarani dandang, dandang diarani kuntul. Ya, putih dikatakan hitam, hitam dikatakan putih kan.